apakah Anda melihat perbedaan argumentasi dari PD Perjuangan dan Nasdem itu menunjukkan Nasdem misalnya atau yang setuju pada pilkada ke tahun depan dan 2 tahun lagi, sesungguhnya diam-diam sudah punya calon presiden sendiri-sendiri? Ya, saya kira kalau bicara PDI Perjuangan, kalau kita lihat secara menyeluruh ya, mereka sekarang punya Pak Jokowi sebagai presiden sudah 2 periode. Ya, kecuali terjadi hal yang luar biasa, misalnya ada amandemen, maka kemudian Pak Jokowi akan selesai, gitu. Nah, PDI Perjuangan akan mendukung siapa? Pertama tentu akan lihat hasil survei, ya. Yang kedua, kita lihat dinamika politik yang terjadi selama ini ya, terutama belakangan ini. Nah, kita lihat dari dinamika yang terjadi pada saat ini, kelihatannya ya PDI Perjuangan itu semakin dekat dengan Partai Gerindra. Pak Prabowo sebagai seorang tokoh calon presiden sampai sekarang menduduki salah satu yang tertinggi ya. Masih paling Bahkan tinggi. paling tinggi. Saya boleh katakan sebetulnya pada hari ini yang paling berpeluang maju sebagai calon presiden itu adalah Pak Prabowo. Kenapa? Satu, dia punya elektabilitas, dua, dia punya partai. Siapa kandidat calon presiden Partai Gerindra itu yang menentukan ya Pak Prabowo. Begitu. Hubungannya apa dengan pilkada? Jadi tahun depan atau semuanya 2024? Iya, karena Pak Prabowo ini punya hubungan baik dengan PDI Perjuangan, dengan Teguh Umar, maka ada kemungkinan ya bahwa konstelasi calon 2024 itu adalah Prabowo berpasangan dengan salah satu figur dari PDI Perjuangan, katakanlah dengan Puan Maharani ya. Dan kalau kemudian nanti meskipun ada itu bisa, Bung Kodari, meskipun itu bisa dijawab, kok nomor 1 jadi wakil? Kan partai pemenang harusnya bisa jadi capres dong. Bahkan PD Perjuangan kan bisa nyapres sendirian tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Kok mau jadi nomor 2? Ya, Rosi, kita harus pahami bahwa dalam pemenangan pilkada, prinsip nomor 1 itu adalah elektabilitas calon, bukan jumlah kursi partai, begitu. Saya ngerti. Itulah artinya, itu memaknai mengapa penting pilkada tahun depan. Betul, betul. Nah, pada hari ini saya melihat bahwa konstelasi ke depan itu pasangannya adalah Gerindra dengan PDI Perjuangan, Prabowo dengan katakanlah Puan Maharani. Memang pada saat ini ada Pak Ganjar Pranowo yang juga populer dari PDI Perjuangan. Ya, bisa saja dicalonkan, walaupun juga pada saat ini juga tidak mudah untuk mengatakan Pak Ganjar sebagai calon yang katakanlah definitif dari PDI Perjuangan, begitu. Tapi Bung Kodari, saya biar penonton juga memahami apa yang menjadi diskusi kita. Hubungannya apa dengan pilkada tahun 2022 Jakarta, 2023 Jawa Tengah dan Jawa Timur? Hubungannya tuh apa? Oke, kalau 2022 diadakan pilkada, maka Anies Baswedan akan punya panggung untuk tampil, ya. Kampanye pilkada Jakarta itu cuman sedikit levelnya di bawah intensitas kampanye pilpres, gitu. Dan kemudian masih kalau menang akan punya masa jabatan dan punya panggung selama katakanlah 1 tahun lebih menuju pilpres 2024. Iya, begitu. Makanya pertanyaan saya dari awal tadi. Di sisi yang lain, ada partai lain seperti misalnya Partai Demokrat ya bisa mengajukan kembali Agus Harimurti Yudhoyono, begitu. Ya, tapi itu tidak menjawab pertanyaan saya, Bung Kodari. Pertanyaan saya adalah ada Partai Nasdem yang berbeda dari partai-partai koalisi yang mau pilkada tahun depan. Apa ini menunjukkan sesungguhnya partai-partai koalisi Jokowi udah punya calonnya sendiri? Saya bilang bahwa calon yang ke depan itu adalah Prabowo dengan Puan Maharani. Di mana calonnya Nasdem, begitu loh. Jadi calonnya Nasdem ini mungkin bisa dimunculkan lewat momentum pilkada DKI Jakarta, begitu. Nah, mungkin Anda nggak tahu nih, ada ketegangan juga nih antara PDI Perjuangan dengan Nasdem selama pilkada kemarin, gitu loh. Karena yang satu mau puja kepala daerah lebih banyak, yang satu ingin mempertahankan kepala daerahnya supaya tetap banyak dan tambah banyak. Gitu kira-kira. Jangan bilang-bilang loh ya, ini cuma antara kita aja di sini. Jangan bilang-bilang, tapi ini udah siaran langsung.